Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Akbar Musaki, kelas 11 6 absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan tujuan saya membuat video ini, yaitu untuk memberitahu tentang rumus dan penggunaan sin, cos, dan tan dalam persamaan trigonometri, serta akan disajikan bentuk contoh dan juga soalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus persamaan trigonometri, mulai dari sin, cos, dan juga tan. Yang pertama, kita akan mulai dari rumus persamaan trigonometri untuk sin. Jadi rumusnya yaitu sin x sama dengan sin alfa. Nah, untuk rumus persamaan trigonometri untuk sin itu terdapat dua rumus. Rumus yang pertama yaitu x sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan rumus kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi K ini itu adalah koefisien. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus yang kedua, yaitu rumus persamaan trigonometri untuk cos. Jadi rumusnya yaitu cos X sama dengan cos alfa. Nah, untuk rumus persamaan trigonometri untuk cos juga terdapat dua rumus. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk rumus persamaan trigonometri untuk cos yang pertama itu sama dengan rumus persamaan trigonometri untuk sin. Nah, untuk rumus keduanya yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita masuk ke rumus persamaan trigonometri yang terakhir, yaitu rumus persamaan trigonometri untuk tan. Nah, berbeda dengan sin dan cos, rumus persamaan trigonometri untuk tan itu hanya terdapat satu rumus. Rumusnya yaitu tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, jadi itulah rumus-rumus persamaan trigonometri mulai dari sin, cos, dan juga tan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang contoh-contoh soal dari rumus-rumus persamaan trigonometri tersebut mulai dari sin, cos, dan juga tan. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dari sin. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu sin x sama dengan setengah akar 3, di mana nilai x itu berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi ketika nilai x berada di bawah 0 derajat atau di atas 360 derajat, maka itu dianggap salah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan rumus persamaan trigonometri dari sin. Tadi sudah jelaskan bahwa rumus persamaan trigonometri untuk sin yaitu sin x sama dengan sin alfa. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai alfa? Cara kita mencari nilai alfa yaitu nilai alfa ini didapatkan dari hasil atau nilai sin setengah akar 3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari sin setengah akar 3 itu 60 derajat. Maka bisa kita ketahui bahwa alfa itu 60 derajat. Selanjutnya, kita memasukkan nilai alfa ini ke rumus-rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang terdapat dua rumus. Kita masukkan ke rumus pertama terlebih dahulu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K atau koefisien dikali 360 derajat. Kita sudah mengetahui nilai alfa itu adalah 60 derajat. Jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ini adalah hasil untuk rumus 1. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K
atau koefisien dikali 360 derajat. Kita sudah mengetahui nilai alfa, maka sama seperti rumus pertama, kita tinggal masukkan nilai alfa tersebut. Jadinya X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, nilai ini kita kurangkan. X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ini adalah hasil dari rumus yang kedua. Nah, tidak berarti sampai di sini. Masih ada hal-hal lain yang harus kita lakukan, yaitu mencari nilai K atau koefisien yang akan saya jelaskan. Setelah kita menemukan hasil dari rumus 1 dan rumus 2 dari soal nomor pertama, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai K atau koefisien. Caranya yaitu dengan kita memasukkan mulai dari angka 0 sampai seterusnya ke dalam K, atau kita substitusikan nilai 0 sampai seterusnya ke dalam K untuk menemukan nilai X. Tapi kita harus tetap memperhatikan syarat dari soal, yaitu nilai X tidak boleh lebih dari 360 derajat dan tidak boleh kurang dari 0 derajat. Oke, jadi caranya yaitu kita tinggal masukkan saja angka 0, 1, 2, dan seterusnya sampai angka tersebut melebihi 360 derajat. Maka jika sudah melebihi, itu sudah dipastikan salah dan tidak perlu dilanjutkan lagi untuk substitusi ke koefisiennya. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama kita masukkan K sama dengan 0. Artinya 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0-nya ini kita substitusikan ke K yang ada di sini. Jadi, yang perkalian kita kerjakan lebih dahulu. 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Lalu 0 kita tambahkan dengan 60 derajat sama dengan 60 derajat. 60 derajat sesuai dengan syarat yang ada pada soal nomor 1. Maka nilai 60 derajat benar. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama, tapi kita menggantinya dengan angka seterusnya, yaitu angka 1. Jadi kita substitusikan 1 ke dalam K atau koefisiennya. K sama dengan 1. 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Lalu kita tambahkan dengan 60 derajat, maka hasilnya adalah 420 derajat. Nah, nilai 420 derajat ini salah. Kenapa salah? Karena 420 derajat ini tidak sesuai dengan syarat pada soal nomor 1, di mana 420 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat atau sudah lebih dari ketentuan yang sudah ditentukan pada soal. Maka 420 derajat salah. Dan kita tidak boleh menghitung nilai 2, kita substitusikan ke K karena nanti hasilnya sudah pasti akan melebihi. Jadi kita berhenti sampai di K sama dengan 0. Maka hasil X atau himpunan dari rumus 1 kita temukan hanya satu, yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama pada rumus yang kedua, yaitu kita masukkan nilai 0 dan seterusnya. K sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus yang kedua. 120 derajat ditambah K, K-nya 0. 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat, hasilnya 0. Kita tambahkan dengan 120 derajat, hasilnya 120 derajat. Nilai 120 derajat ini sudah memenuhi syarat, karena dia tidak kurang dari 0 derajat dan juga tidak lebih dari 360 derajat. Maka nilai 120 derajat benar. Selanjutnya kita masukkan nilai 1 pada koefisien. Kita masukkan pada hasil dari rumus 1 yang sudah kita cari tadi. 120 derajat ditambah K1, kita substitusikan dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat ditambahkan dengan 120 derajat. Maka hasilnya adalah 480 derajat. Nah, nilai 480 derajat ini juga salah karena dia sudah melebihi syarat yang telah ditentukan, yaitu nilai 480 derajat ini lebih dari 360 derajat, maka jawabannya salah. Maka HP atau X atau himpunan sama dengan 60 derajat
yang kita dapatkan dari sini rumus 1 dan juga 120 derajat. Maka jawabannya dari soal nomor 1 adalah 60 derajat dan juga 120 derajat. Selanjutnya kita beralih ke persamaan trigonometri yang kedua, yaitu cos. Berikut adalah soalnya. Cos X sama dengan min setengah akar 2. Dengan ketentuan nilai X itu berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka nilai X tidak boleh kurang dari 0 derajat dan tidak boleh melebihi 360 derajat. Caranya, untuk menghitungnya kita harus memasukkan rumus dari cos terlebih dahulu. Rumus menghitung persamaan trigonometri dari cos. Perlu diingat bahwa rumus persamaan trigonometri dari cos itu ada 2. Maka kita harus menghitung sebanyak 2 kali sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita mendapatkan nilai alfa ini dari cos min setengah akar 2. Kita sudah ketahui bahwa nilai cos min setengah akar 2 itu adalah 135 derajat. Dan ini itu adalah nilai yang sudah pasti atau tetap. Jadi X sama dengan 135 derajat. Nilai alfanya ini ditambah K dikali 360 derajat. Ini adalah hasil untuk rumus yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk menghitung menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nilai alfanya tadi kita sudah temukan yaitu 135 derajat. Maka kita tinggal substitusikan saja. X sama dengan min 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah kita menentukan hasil dari rumus pertama dan kedua, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari nilai X dengan cara mensubstitusikan nilai 0, 1, dan seterusnya ke dalam nilai K. Dengan tetap memperhatikan syarat yang ada di soal ini, yaitu nilai X berada di antara 0 sampai 360 derajat. Kita langsung masukkan saja. K sama dengan 0. Kita masukkan 135 derajat ditambah 0, kita masukkan ke sini. 0 dikali 360 derajat. Perkalian kita hitung lebih dahulu. Maka 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Lalu kita tambahkan dengan 135 derajat. Maka hasilnya adalah 135 derajat. 135 derajat ini benar karena dia nilai X ini atau 135 derajat itu tidak melebihi 360 derajat dan juga tidak kurang dari 0 derajat. Selanjutnya kita substitusikan nilai K sama dengan 1. 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Lalu kita tambahkan dengan 135 derajat. Maka hasilnya adalah 495 derajat. Nah, nilai 495 derajat ini salah karena dia tidak memenuhi ketentuan yang ada di soal. 495 derajat sudah lebih dari 360 derajat. Maka jawabannya untuk dari rumus pertama kita dapatkan yang benar adalah 135 derajat. Selanjutnya kita beralih ke rumus yang kedua. Caranya sama, kita memasukkan nilai K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya ke dalam rumus hasil dari rumus yang kedua yang sudah kita hitung tadi. K sama dengan 0 min 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Jadi min 135 derajat ditambah 0 sama dengan min 135 derajat. Perlu berhati-hati, kita harus memperhatikan karena ini walaupun 135 derajat itu tandanya minus. Maka ini tidak memenuhi syarat dan salah. Karena dia kurang dari 0 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai K sama dengan 1. Min 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat.
1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Lalu kita hitung min 135 ditambah 360. Hasilnya adalah 225 derajat. 225 derajat ini memenuhi syarat karena dia tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat. Maka benar. Kita hitung K sama dengan 2. Kita substitusikan lagi. Min 135 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. 2 dikali 360 derajat sama dengan 720 derajat. Kita kurangi 135. Hasilnya adalah 585 derajat. Angka ini sudah melebihi ketentuan dari soal, yaitu lebih dari 360 derajat. Maka 585 derajat adalah salah. Jadi jawabannya HP atau himpunan atau X sama dengan 135 derajat dan juga 225 derajat. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1 dari persamaan trigonometri cos. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang persamaan trigonometri yang ketiga, yaitu tentang tan. Jadi soalnya tan 2x sama dengan akar 3. Dengan ketentuan nilai x itu berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka caranya sama, kita mencari dan memasukkan rumus dari tan terlebih dahulu. Jadi rumus dari tan X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nilai X nya ini kita sudah ketahui, yaitu 2X yang ada di sini ini. Jadi 2X sama dengan alfanya kita cari dari tan akar 3. Nah, tan akar 3 itu hasilnya adalah 60 derajat. 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk mencari nilai X kita bagikan dengan 2. Maka 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat dibagi 2. Maka nilai X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Hasil dari rumus tan adalah 30 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai X dengan cara memasukkan nilai 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ke dalam nilai K atau koefisien. Kita mulai dari K sama dengan 0. Maka 30 derajat ditambah K, ini kita substitusikan dengan 0. 0 ditambah 0 dikali 90 derajat. 0 dikali 90 derajat sama dengan 0. Lalu kita tambahkan 0 dengan 30 derajat, maka hasilnya adalah 30 derajat. Ini sesuai. K sama dengan 1. Caranya sama, kita tinggal substitusikan saja nilai 1 ke dalam K yang ada di hasil dari ini, nilai tan. 30 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat sama dengan 120 derajat. Ini memenuhi karena dia tidak melebihi 360 derajat. Nilai K sama dengan 2, 30 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. 2 dikali 90 derajat sama dengan 210 derajat. Tambahkan 2 kali 90 derajat sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Ini masih memenuhi karena dia tidak melebihi 360 derajat. K sama dengan 3. 30 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat. 3 kali 90 derajat sama dengan 270 derajat. Ditambahkan dengan 30 derajat sama dengan 300 derajat. Ini masih memenuhi. Maka kita hitung lagi. K sama dengan 4. 30 derajat ditambah 4 dikali 90 derajat. 4 dikali 90 derajat sama dengan 360 derajat
tambahkan 30 derajat, maka hasilnya 390 derajat. Nah, ini sudah melebihi dari ketentuan yang ditentukan dalam soal. Maka HP atau X sama dengan 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, 300 derajat. Ini adalah hasil dari soal nomor 1 untuk TAN. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.